Di pesisir Aceh, laut yang dulu membawa pulang para nelayan dengan senyum, kini hanya mengantar kesedihan. Keumalahayati menatap ombak dengan hati yang hancur. Suaminya, seorang pahlawan gagah berani, telah gugur saat bertempur melawan kapal-kapal Portugis yang serakah. Rasa kehilangan itu begitu dalam, seolah menenggelamkannya. Namun, di tengah dukanya, ia melihat sekeliling. Ada banyak perempuan lain dengan tatapan mata yang sama. Para janda yang suaminya juga direnggut oleh perang. Tiba-tiba, sebuah percikan semangat muncul dari dalam kesedihan bersama itu. Ia sadar, duka mereka jika disatukan bukanlah menjadi kelemahan, melainkan bisa menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat. Dengan langkah mantap, Keumalahayati menghadap Sultan Aceh. Bukan untuk menangis, tapi untuk menawarkan sebuah ide yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. "Tuanku Sultan," katanya dengan suara tegas, "para suami kami telah tiada. Izinkan kami, para janda ini, untuk melanjutkan perjuangan mereka. Izinkan kami membela tanah air ini." Awalnya banyak yang ragu. Sebuah pasukan yang isinya semua perempuan, tapi Sultan melihat api yang berbeda di mata Keumalahayati. Itu bukan api dendam, melainkan api kecerdasan dan cinta pada negerinya. Akhirnya, Sultan setuju. Maka, lahirlah pasukan legendaris bernama Inong Bale, yaitu armada para janda yang dipimpin langsung oleh Laksamana Keumalahayati. Mereka pun berlatih tanpa henti. Keumalahayati tidak hanya mengajari cara bertarung, tapi yang lebih penting, ia mengajari cara menggunakan akal. Ia mengajarkan cara membaca angin, memahami arus laut, dan memanfaatkan setiap jengkal teluk dan karang sebagai sahabat dalam pertempuran. Bagi mereka, kapal bukan hanya kayu dan layar, tapi perpanjangan dari tekad mereka. Kabar tentang pasukan janda ini sampai ke telinga seorang kapten Belanda bernama Cornelis de Houtman. Ia tertawa meremehkan dan dengan sombongnya membawa kapal-kapal raksasanya untuk menyerang Aceh. Ia pikir, ini akan menjadi kemenangan yang mudah. Namun, Keumalahayati sudah menyiapkan sebuah siasat cerdik. Ia tidak melawan kapal-kapal besar itu di lautan terbuka. Sebaliknya, ia memerintahkan beberapa kapalnya untuk pura-pura kalah dan mundur ke sebuah teluk yang sempit. Melihat lawannya lari, De Houtman yang angkuh langsung memerintahkan pasukannya untuk mengejar. Itulah kesalahan terbesarnya. Begitu semua kapal raksasa Belanda masuk ke dalam teluk sempit itu, kapal-kapal Inong Bale yang lain tiba-tiba muncul dan menutup jalan keluar. Kapal-kapal Belanda yang besar dan lamban itu kini terjebak, seperti kerbau di dalam kandang. Mereka sulit berputar, dan meriam besar mereka tak berguna untuk menembak kapal-kapal Aceh yang kecil dan lincah yang bergerak cepat di sekitar mereka. Kepanikan pun melanda pasukan Belanda. Mereka dikalahkan bukan oleh kekuatan senjata yang lebih besar, tapi oleh kecerdasan strategi yang brilian. Keumalahayati telah membuktikan bahwa otak bisa lebih tajam dari pedang manapun. Kemenangan itu membuat nama Laksamana Keumalahayati disegani di seluruh dunia. Ia menjadi bukti bahwa keberanian dan kepemimpinan bukanlah milik laki-laki saja. Kisahnya diwariskan dari generasi ke generasi, bukan hanya sebagai cerita perang, tetapi sebagai pengingat abadi. Bahwa dari rasa sakit dan kehilangan yang paling dalam sekalipun, bisa lahir seorang pahlawan dengan kekuatan yang luar biasa. Dan semangatnya itu, hingga hari ini, terus menginspirasi banyak orang.